Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia Silviana Ibaho dengan NIM 210501067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki resiko yang tinggi, namun dengan imbal hasil yang tinggi pula. Kapasitas ventura atau yang biasa dalam bahasa asing disebut venture kapitalis atau VC adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Perkenalkan, saya M. Rizky Wardana dengan NIM 210501061. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum modal ventura. Dasar hukum modal ventura berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di Undang-Undang Hukum Publik, dasar hukum utama modal ventura yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya. Di peraturan tentang lembaga pembiayaan terdapat beberapa dasar hukum modal ventura. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku perusahaan modal ventura pertama di Indonesia. Yang kedua ada Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang mana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang terakhir ada Kemkemenku Nomor 1251 strip KMK strip 013 strip 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1965. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan daripada modal ventura. Terdapat 7 tujuan daripada modal ventura. Yang pertama, pengembangan proyek. Jadi pengembangan proyek itu sendiri adalah pengembangan proyek tertentu. Misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya adalah proyek tanpa memikirkan keuntungan semata. Contohnya adalah pengembangan yang sifat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengambil alihan perusahaan. Jadi modal ventura ini membantu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan atau disebut dengan akuisisi. Yang ketiga, pengembangan teknologi baru. Lalu yang keempat ada kemitraan. Jadi di kemitraan ini untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang lemah atau kekurangan modal tetapi tidak memiliki jaminan real. Di sini sehingga sulit memperoleh pinjaman. Nah, dengan adanya penyertaan modal ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan dalam membangun satu perusahaan. Yang kelima ada alih teknologi. Jadi untuk alih teknologi di mana perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama kemudian pergi ke modal ventura untuk mendapatkan dana dan mengubah teknologinya menjadi teknologi baru. Jadi ini tuh semacam revitalisasi. Dan yang keenam ada membantu likuiditas. Di mana perusahaan yang kekurangan likuiditas lalu ke modal ventura untuk mendapatkan likuiditas agar perusahaannya dapat berkembang. Lalu yang terakhir adalah membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Nah, disitulah peran daripada modal ventura itu sendiri, yaitu untuk membiayai perusahaan yang mempunyai risiko yang tinggi. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki ide yang sangat inovatif, namun masih terlalu kecil untuk mendapatkan modal dari perbankan atau akses pasar modal. Baiklah, saya Aldi Faziansyah akan menjelaskan sumber dana modal ventura. Yang pertama itu ada investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor perseorangan. Hanya saja proses untuk menarik investor perseorangan tidaklah mudah, dikarenakan para investor perseorangan kurang tertarik pada modal ventura akibat dari resikonya yang cukup tinggi dan
berjangka panjang, sedangkan para investor perseorangan lebih menyukai investasi jangka pendek. Yang kedua itu ada investor institusi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki divisi khusus untuk menangani masalah ini. Mereka menampung ide-ide dan mengevaluasi ide-ide tersebut agar menjadi produk baru mereka. Yang ketiga itu ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar karena didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang keempat itu ada sumber dana modal Ventura yaitu perbankan. Sumber dana dari perbankan ini biasanya berjangka pendek, sehingga dana-dana yang berasal dari bank digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang pendek, sehingga pada waktu pengembalian modal tidak terjadi masalah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik modal Ventura. Karakteristik modal Ventura ada 6. Yang pertama itu pembiayaan modal Ventura adalah equity. Yang kedua, modal Ventura merupakan investasi jangka panjang. Yang ketiga, modal Ventura merupakan pembiayaan yang sifatnya risk capital. Keempat, modal Ventura sifatnya sementara. Kelima, keuntungan berupa capital dan dividen. Dan keenam, menarik alpha yang tinggi. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pembiayaan modal Ventura adalah equity. Nah, ini artinya bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura tersebut. Dia dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha yang akan dijadikan modal Ventura oleh perusahaan modal Ventura tersebut. Kedua, modal Ventura merupakan investasi jangka panjang. Artinya perusahaan modal Ventura tersebut tidak mengharapkan keuntungan dengan menjual atau memperdagangkan sahamnya dengan jangka waktu yang pendek. Namun dia mengharapkan capital gain setelah waktu yang agak lama atau waktu tertentu. Yang ketiga, modal Ventura merupakan pembiayaan yang sifatnya risk capital. Modal Ventura dia risk capital artinya berisiko tinggi. Dia karena dia tidak ada jaminan atau tidak disertai dengan jaminan seperti kredit perbankan. Namun meskipun risikonya tinggi, tetapi harapan return atau kembalinya modal tersebut semakin tinggi. Keempat, modal Ventura sifatnya sementara. Meskipun pembiayaan modal Ventura berupa penyertaan saham, namun ada juga beberapa prinsip, yaitu di Indonesia maksimum 10 tahun. Kelima, keuntungannya berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh di perusahaan modal Ventura, terutama capital gain atau apresiasi nilai saham atau juga dividen. Dan yang terakhir keenam adalah rate of return yang tinggi. Rate of return tinggi berarti bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal Ventura dia bersifat terobosan yang kemungkinan besar menjanjikan keuntungan tinggi. Artinya biasanya keuntungan modal Ventura dia tidak akan mengambil perusahaan-perusahaan yang kemungkinan akan kerugiannya semakin besar. Dia akan mengambil keuntungan yang semakin besar. Terima kasih. Mari kita membahas mengenai kelebihan dan kelemahan modal Ventura. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kelebihan modal Ventura. Kelebihan yang pertama adalah mendapatkan modal dengan mudah. Perusahaan akan mendapatkan modal dengan mudah tanpa syarat yang banyak seperti kredit dari bank. Pandangan pokok perusahaan investasi adalah apakah perusahaan ini akan berjalan lancar nantinya. Jika perusahaan ini akan berjalan lancar nantinya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah memberikan bantuan manajemen. Ini yang paling membedakan perusahaan modal Ventura dengan dengan lembaga keuangan bank lainnya, adalah mereka memberikan bantuan manajemen. Hal ini membuat jalan lebih mudah untuk perusahaan baru berkembang dan kemungkinan perusahaan ini akan berjalan lancar. Yang ketiga adalah lebih mudah mendapatkan mitra bisnis baru. Perusahaan baru sudah mendapatkan nilai baru dengan mendapatkan kepercayaan dalam memberikan modal dari perusahaan investasi. Hal ini yang membuat perusahaan modal Ventura nantinya akan mudah mendapatkan mitra bisnis yang baru. Yang keempat adalah tidak perlu memikirkan pengembalian dana. Pemilik modal Ventura sebelumnya sudah mempertimbangkan bahwa perusahaan ini akan berhasil dan ada kemungkinan gagal nantinya.
Pemilik modal Ventura memiliki dana lebih dan tidak akan merasa kehilangan banyak jika sewaktu-waktu modal Ventura ini tidak berjalan dengan baik. Yang kelima adalah mengembangkan perusahaan dengan cepat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dengan adanya penyertaan modal dengan mudah, diberikannya bantuan manajemen, dan mendapatkan mitra bisnis yang baru, membuat perusahaan modal Ventura lebih dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan mudah nantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan dari modal Ventura itu sendiri. Kelemahan yang pertama adalah pengembalian dana relatif lebih banyak. Sebenarnya pengembalian dana ini lebih mudah, tetapi lebih banyak karena sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil, bukan kredit bunga bank. Yang kedua adalah perusahaan baru harus memiliki prospek yang jelas. Perusahaan mana yang akan memberikan investasi pada perusahaan baru yang tidak memiliki prospek yang jelas. Modal Ventura harus mempunyai prospek yang jelas, sehingga kita juga harus punya ide-ide cemerlang di mana perusahaan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pemilik proses usaha dapat dengan mudah kehilangan usahanya. Modal Ventura tidak hanya memberikan modal dana segar, tetapi juga memberikan penyertaan manajemen. Ini sebabnya berarti kepemilikan dan kontrol terletak pada perusahaan utama. Demikian penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan modal Ventura. Saya Rami Judita Purba. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh teman saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan modal Ventura. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal Ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal Ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Pola ini dikenal dengan equity financing atau pembiayaan langsung. Nah, karena pembiayaannya berupa penyertaan saham, maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk hukum perseroan terbatas. Baiklah, yang kedua yaitu semi-equity financing. Pembiayaan dalam bentuk semi-equity financing ini dilakukan dengan cara membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara seperti ini banyak sekali disukai oleh para perusahaan, baik itu perusahaan modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, karena sifatnya itu fleksibel, di mana obligasi konversi ini lebih menarik bagi perusahaan modal Ventura karena dalam periode pembiayaannya tersebut perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik. Baiklah teman-teman, udah pada tahu belum apa itu saham dan apa itu obligasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan saham dan obligasi. Nah, saham itu adalah di mana pemilik saham ini memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Artinya di mana si pemilik ini menanamkan sahamnya di satu perusahaan dan setelah itu dia akan memiliki keuntungan dari perusahaan tersebut atau sejumlah harta perusahaan itu adalah miliknya, seperti itu. Sedangkan obligasi itu adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang hanya berstatus sebagai pemberi utang ke perusahaan tersebut, seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai, di mana pembiayaan bagi hasil ini tidak perlu berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung, atau perusahaannya tidak perlu dipenuhi oleh PPU, seperti itu. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak dari pihak yang mewakili PPU, objek usaha, serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen
pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbentuk badan hukum, terutama usaha-usaha kecil seperti itu. Baiklah, tetap pada model Ventura. Di sini kita akan menjelaskan tentang model Ventura di Indonesia. Baiklah, ini adalah kurang lebih data dari OJK di mana kondisi model Ventura di Indonesia. OJK mencatat sampai Juli 2018. Industri model Ventura di sini mencatat pembiayaan dan penyertaan senilai 8,13 triliun rupiah atau meningkat sebesar 19,2% dari tahun 2017 dengan jumlah 6,82 triliun. Dan tentu saja pertumbuhan pembiayaan dan penyertaan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pemain modal Ventura di Indonesia yang kini berjumlah 66 entitas atau 66 perusahaan yang terdiri dari 62 perusahaan modal Ventura konvensional dan 4 lagi adalah perusahaan modal Ventura yang berbentuk syariah. Nah, mari kita lanjutkan. Baiklah, mari kita perhatikan gambar di samping, di mana gambar tersebut menunjukkan startup unicorn Indonesia yang banyak mendapatkan modal Ventura. Nah, yang pertama yaitu aplikasi Gojek. Pasti semua udah kenal kan sama aplikasi Gojek. Nah, dan ada juga yang udah sering menggunakannya, baik itu mau pergi ke sekolah atau bekerja dan lain sebagainya. Dan seperti di kota-kota besar, Gojek ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat seperti itu. Nah, tentu juga kita tahu kalau perusahaan Gojek ini didirikan oleh Menteri Pendidikan saat ini yaitu Nadiem Makarim. Nah, pernah tidak kalian berpikir dari mana perusahaan Gojek tersebut mendapatkan banyak modal? Karena pastinya saat untuk mengembangkan perusahaan Gojek tersebut pasti menggunakan banyak modal kan. Nah, ternyata perusahaan Gojek itu mendapatkan modal itu dari perusahaan modal Ventura, di mana perusahaan Gojek ini merupakan salah satu perusahaan modal Ventura yang bekerja sama dengan perusahaan pasangan usaha untuk mendapatkan modal yang besar. Makanya Gojek ini sampai sekarang mendapatkan suntikan modal Ventura sebesar 5 miliar US dollar. Di mana 5 miliar US dollar itu setara dengan 69,4 triliun rupiah. Nah, yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya yang saat ini mendapatkan suntikan modal Ventura sebesar 1,62 miliar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Nah, yang ketiga yaitu Traveloka yang didirikan oleh Ferry Finardi yang mendapatkan suntikan modal Ventura sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 28 triliun rupiah. Yang keempat yaitu Bukalapak yang mendapatkan suntikan modal Ventura sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah, di mana Bukalapak ini didirikan oleh Ahmad Zaki. Perkenalkan, nama saya Guido Sijabat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam pembiayaan modal Ventura. Jadi terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu perusahaan modal Ventura. Jadi di dalam perusahaan modal Ventura ini memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan. Di dalam praktik operasionalnya, PMV ini punya 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai invest management. Di dalam invest management ini, PMV memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU atau perusahaan pasangan usaha. Dan fungsi yang kedua itu sebagai fund management. Sama seperti invest management tadi, bedanya hanya terdapat pada fungsinya, di mana PMV berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi penghubung. Dan pihak yang terlibat kedua itu ada perusahaan pasangan usaha. Jadi perusahaan pasangan usaha ini sebagai mitra usaha dari PMV tidak disyaratkan harus berbadan hukum. Sehingga CV, firma, bahkan perusahaan perseorangan berpeluang mendapatkan pembiayaan dari PMV. Dan pihak yang terlibat ketiga itu penyandang dana. Ada 2 sumber dana perusahaan modal Ventura yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Yaitu yang pertama
berasal dari perusahaan modal Ventura itu sendiri, yaitu modal pendanaan yang diberikan perusahaan modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan. Dan yang kedua itu berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yaitu modal pendanaan yang tidak disetor menjadi modal saham. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Sinurat, NIM 21050162. Di sini saya akan memaparkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan modal Ventura. Sebagaimana di sini ada dua pihak, yaitu perusahaan modal Ventura selaku pihak yang menyediakan dana atau investor, dan perusahaan pasangan usaha selaku pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, perusahaan modal Ventura. Haknya ada 3, yaitu 1. Menerima pembayaran bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, melakukan divestasi, yaitu pelepasan investasi apabila perusahaan pasangan usaha sudah mencapai target dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, menegur perusahaan pasangan usaha yang berprestasi atau gagal dalam membayar utang ataupun terlambat. Adapun kewajiban dari perusahaan modal Ventura ada 2. Yang pertama, menyediakan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usaha yang merupakan kewajiban utama dari perusahaan modal Ventura. Dan yang kedua, melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usaha. Pihak yang kedua, perusahaan pasangan usaha. Haknya ada 3, yaitu yang pertama, berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal Ventura. Yang kedua, berhak memperoleh modal dari perusahaan modal Ventura untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal Ventura. Adapun kewajibannya ada 2, yaitu yang pertama, mengembalikan modal kepada perusahaan modal Ventura setelah jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Pengembalian ini bisa dilakukan dalam bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi konversi. Dan yang kedua, membayar bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar yang telah disepakati. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Baiklah, saya juga akan menjelaskan proses penyelesaian masalah apabila perusahaan pasangan usaha melakukan one prestasi. One prestasi itu adalah para perusahaan pasangan usaha tidak mampu membayar kewajibannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut ada 2 hal atau 2 proses. Yang pertama itu proses secara non-hukum dan yang kedua proses secara hukum. Dan proses secara non-hukum itu para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk menyelesaikan masalah-masalah pada modal Ventura yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka akan digunakan cara yang kedua atau proses yang kedua, yaitu secara hukum, yaitu dengan menggunakan kantor pelayanan piutang dan lelang atau KP2LN guna mengambil pelunasan dari jaminan yang diserahkan oleh perusahaan pasangan usaha. Namun, apabila ada sengketa terhadap jaminan tersebut, maka digunakanlah pengadilan hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.